Siapa sangka Paulo Dybala, bintang timnas Argentina, salah satu pendulang gol nomor wahid di Liga Italia, benar-benar memilih AS Roma sebagai pelabuhan berikutnya. Tentu saja, hal tersebut tidak bisa dianggap wajar. Pasalnya, Dybala yang mengaku ingin naik gaji di Juve malah milih ke Roma. Bersama Serigala Ibu Kota, Dybala mau menerima potongan gaji hingga 2 kali lipat dari yang ia dapatkan bersama si Nyonya Tua. Jose Mourinho menjadi aktor kunci dalam transfer ini. Tetapi, alasan Dybala memilih Roma daripada klub-klub lainnya sudah pasti dan sangat pasti karena Dybala itu cintanya cuma sama Roma, bukan yang lainnya. Persaingan memperebutkan Dybala akhirnya dimenangkan Roma. Seperti yang telah diketahui, pemain berpaspor Argentina tersebut memang menjadi incaran sejumlah klub. Dari Tottenham Hotspur hingga Inter Milan yang diisukan paling santer akan mendapatkannya. Memang berat dan sulit untuk menerima kenyataan bahwa Dybala akhirnya memilih AS Roma. Terlebih, jika dibandingkan dengan Inter, Roma mungkin belum mampu menyamai prestasi yang diukir mereka saat ini. Maka dari itu, kami paham bahwasannya mengikhlaskan Dybala ke Roma itu memang susah sekali. Bagi para fans yang tersinggung atas transfer ini, baiknya mengingat bahwasannya rezeki sudah ada yang ngatur. Setiap klub punya rezekinya masing-masing. Bagi Inter sendiri, mereka telah mendapatkan mantan striker elit Chelsea, Romelu Lukaku. Trisula, Paulo, Lautaro, dan Lukaku atau bisa disebut trio Palalu hanya akan menjadi angan semata. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa gitu loh. Masih banyak pemain hebat lainnya yang bisa menjadi incaran. Sebagai contoh, Martin Braithwaite yang kabarnya ditinggal oleh Xavi Hernandez bersama Barcelona tur pramusim ke Amerika. Barangkali Braithwaite bisa menjadi alternatif striker yang pas. Selain mewarisi skill serta insting gol mematikan, Braithwaite secara penampilan memang sudah mirip sekali dengan Ronaldo de Nazario. Mungkin saja Braithwaite memang merupakan reinkarnasi dari Ronaldo Nazario, walaupun Ronaldo sendiri masih hidup ya. Lagi pula, siapa sih yang bisa menolak telepon dari Allenatore Beken asal Portugal, Jose Mourinho? The Special One dikabarkan menjadi aktor kunci dari kepindahan Dybala ke Roma. Bayangkan saja jika yang menelpon itu Steve Bruce atau Alan Pardew. Boro-boro bakal diangkat nih. Mungkin Dybala bakal membanting HP pada saat itu. Gaya pitching ala Mourinho itu memang jitu, mirip dengan yang sering dilakukan oleh Vincent Robis pada masa lalu. Masih ingat kan? Dengan acara "Ups, salah". Bisa saja Mourinho pada saat itu kehabisan akal untuk bisa merayu La Joya ke Roma. Ia kemudian masuk kamarnya, lalu menonton sejumlah acara lawakan yang bisa menghibur dirinya. Kebetulan muncul acara Uppsala sebagai rekomendasi. Inspirasi bisa datang dari mana saja bukan? Yang jelas, jika saja Mourinho tidak melakukan aksi tersebut, mungkin Dybala tidak akan pernah membela klub yang bermarkas di Olimpico tersebut. Kepindahan Mourinho ke Roma memang menjadi jimat tersendiri bagi Serigala Ibu Kota. Konon katanya, banyak pandit-pandit kelas wahid yang telah memprediksi bahwa Mo ini telah habis. Pelatih miskin taktik, main bertahan, sepak bola negatif, bergantung pada bintang. Apalagi, coba tuliskan segala hujatan, kritikan, dan makian yang pernah dilontarkan ke arah Mourinho. Memang tidak ada yang salah tentang itu. Pun dengan Mourinho, profesinya kan memang sebagai pelatih yang beneran ngelatih juga gitu loh. Maka ya berorientasi untuk menang dengan segala cara itu termasuk keahliannya bukan? Termasuk dalam hal memenangkan hati Dybala untuk memilih AS Roma. Sebelum memainkan peran kunci dalam transfer Dybala, Mourinho dapat dinilai telah menaruh panji-panji penuh harapan bagi seluruh Romanisti. Trofi UEFA Conference League pada musim perdana merupakan bukti yang nyata. Meski hanyalah trofi dari kompetisi tier ketiga di tanah Eropa, tentu gelar tersebut memiliki arti tersendiri bagi Roma dan Mourinho. Bagi Serigala Ibu Kota, itu merupakan trofi juara pertama mereka sejak kesuksesan di Coppa Italia musim 2007-2008. Selain itu, Roma menjadi tim pertama yang menjadi juara pada ajang tersebut. Bagi Mourinho, jelas trofi tersebut menjadi gelar yang melengkapi koleksi piala sejumlah kompetisi di Eropa.
Mourinho berhasil memenangkan semua gelar di panggung Eropa dengan 4 klub yang berbeda. Sebuah pencapaian yang sepertinya tidak akan mungkin mampu disamai oleh Pep Guardiola. Kehadiran Dybala ke Roma tentu akan meramaikan persaingan di Liga Italia musim mendatang. Mau tidak mau, AS Roma bersama Mourinho, Dybala, dan sederet skuadnya harus diperhitungkan dalam perebutan gelar Scudetto berikutnya. Sebab, meski hanya satu pemain, Dybala bukanlah sekedar pemain biasa. Di Italia, ia sudah membuktikan kualitasnya bersama Palermo dan Juventus. Dengan statusnya yang sudah teruji sebagai second striker yang mematikan, La Gioia bisa menjadi salah satu kepingan puzzle yang dibutuhkan oleh Mourinho di lini depan. Mourinho sendiri terkenal dengan tangan dinginnya dalam memoles striker house goal. Dimulai dari Didier Drogba di Chelsea. Sebelum hijrah ke tim London Biru tersebut, berapa banyak orang yang telah mengetahui nama Drogba? Padahal Mourinho sendiri telah diberi penawaran oleh Abramovich soal striker-striker yang elit dan terkenal. Tapi Mourinho bersikukuh bahwa hanya Drogba yang ia inginkan. Bermodalkan kepala batu nan ketus tersebut, Mourinho memiliki intuisi yang kuat dalam pemilihan striker. Saat melatih Inter Milan dan Real Madrid pun juga begitu. Nama Diego Milito pada saat itu tidak terlalu diperhitungkan oleh banyak pihak. Tapi tidak bagi Mourinho. Ia seolah tahu bahwa Milito akan menjadi salah satu pemeran utama dalam usahanya meraih treble winners bersama Inter. Kemudian tentu saja Cristiano Ronaldo. Meski ya memang Ronaldo sendiri sudah jago bermain bola sebelum Mourinho datang, tetapi pernah Milan CR7 sempat mengalami peaknya saat mantan pelatih Porto itu datang ke Madrid. Tentu yang juga tak boleh dilupa adalah polisan Mourinho bersama Tottenham Hotspur. Ia berhasil membuat Harry Kane dan Son Heung-min menjadi duo maut yang membuat para bek lawan ketar-ketir ketakutan. Andai saja Daniel Levy mau bersabar sedikit dengan Mourinho, mungkin Spurs sudah mendapatkan trofi Piala Liga pada saat itu. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Tottenham. Yang jelas, duet Harry Kane dan Son Heung-min bisa menjadi role model bagi Mo untuk diterapkan bersama Roma. Mo bisa menduetkan Tammy Abraham dengan Paulo Dybala atau memainkan Trisula di lini depan bersama Nicolo Zaniolo. Pada intinya, kehadiran Dybala akan menambah opsi penyerang bagi Mourinho. Tak sedikit Romanisti yang berharap bahwa Dybala akan mewarisi performa impresif Francesco Totti saat masih aktif bermain di Olimpico. Statistik menunjukkan bahwa Dybala masih merupakan salah satu penyerang paling tajam di Serie A. Dikutip dari Transfermarkt, Dybala telah mencetak 98 gol dan 18 assist dari 271 pertandingan. Walaupun memang mesti diakui performa Dybala cenderung menurun di masa-masa terakhirnya bersama Juventus. Meski begitu, Romanisti tak perlu khawatir. Dybala tak serta-merta kehilangan kualitasnya di atas lapangan. Bersama Juventus di musim terakhirnya, Dybala masih mampu menorehkan 10 gol dan 5 assist dalam 29 pertandingan di Liga Italia. Catatan tersebut juga perlu dilihat dengan performa Juventus yang sepanjang musim 2021-2022 tampil angin-anginan. Pokoknya, kedatangan Dybala ke Roma harus dirayakan dengan sorak-sorai yang gembira. Karena momen seperti ini pastinya jarang dirasakan oleh Romanisti yang selalu menemani naik turun kehidupan AS Roma di Liga Italia. Sebab kedatangan Dybala ke Roma sudah sama halnya seperti Roma meraih Scudetto, bukan? Jarang-jarang juga kan Roma bisa juara.